Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang subbab, yaitu tentang fintech atau financial technology yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Saya Ahmad Fatan Jayawali, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia Putri, nomor absen 7. Saya Rika Meli Putriani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rosana Dika Agustina, nomor absen 25. Oke teman-teman, pada kali ini kami akan membahas mengenai fintech. Mungkin teman-teman udah pada tahu fintech itu apa sih? Nah, fintech yaitu merupakan financial teknologi atau yang disebut pembayaran secara online atau teknologi dengan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan keuangan di negara kita. Fintech merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Jadi sekarang pengembangan fintech itu sangat luar biasa. Baik ada fintech yang ilegal maupun non ilegal, atau yang sudah terdaftar di OJK maupun yang belum terdaftar di OJK. Itu bisa disebut fintech berizin di OJK. Banyak sekali fintech ilegal di Indonesia. Hal itu disebut mungkin sangat tidak baik untuk fintech kedepannya. Tapi fintech sekarang mulai berkembang lagi di Indonesia. Sangat banyak perkembangan fintech di Indonesia. Nah, maka dari itu dengan pengembangan teknologi tersebut kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya agar fintech lebih maju, lebih bagus ke depannya. Kemudian manfaat dari fintech, banyak sekali manfaat dari fintech, yaitu yang pertama pastinya lebih mudah kita dalam melakukan transaksi. Oke, dengan adanya teknologi tersebut kita akan lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi, mungkin pembayaran maupun pembelian. Itulah contoh manfaat dari pengembangan fintech. Dan juga ada manfaat lainnya, yaitu dapat membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga lebih rendah, kemudian membantu perkembangan perusahaan startup baru, kemudian ada merangsang angka pengembangan badan Bitcoin. Jadi fintech itu dapat merangsang untuk mengembangkan Bitcoin, kemudian mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga. Jadi tidak ada bunga dalam fintech, itu tidak ada bunga, paling terdapat biaya administrasi untuk transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang ada di fintech. Yang pertama ada P2P lending dan crowdfunding. P2P bisa dikatakan marketplace finansial. Contohnya P2P lending adalah modalku, sedangkan crowdlending kita bisa. Yang kedua ada payment clearing and settlement, payment gateway atau e-wallet. Contohnya Sistem Clearing Nasional BI atau SKNBI, ataupun pihak startup finansial lainnya seperti Sedit, Kartuku, dan Doku. Yang ketiga ada manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi di sini dijelaskan bahwa dapat memantau kondisi keuangan sekaligus melakukan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan praktis. Biasanya dapat diakses melalui smartphone. Yang terakhir ada market agregator. Market agregator di sini yaitu market agregator lebih mengacu pada portal yang mengumpulkan ragam informasi terkait keuangan untuk disajikan pada penggunaan atau target audience. Dan saya akan menjelaskan tentang regulasi yang ada di Indonesia.
ada 3 hal, ada 3 peraturan atau ada tiga beberapa peraturan dan surat edaran yang berlaku pada regulasi di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18 atau 40 atau PBI atau 2016. Peraturan Bank Indonesia pada nomor 18 sekian yang tadi saya jelaskan itu menjelaskan tentang penyelenggaraan pemroses transaksi pembayaran. Yang kedua ada surat edaran Bank Indonesia nomor 18 atau 22 atau DKSP. Menjelaskan pada surat edaran tersebut yaitu perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18 atau 17 atau PBI atau 2016 itu membahas tentang uang elektronik. Jadi beberapa regulasi-regulasi yang ada di Indonesia itu sudah dijelaskan dari beberapa peraturan dan surat edaran yang sudah berlaku. Vintage tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Bagi konsumen, vintage memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, konsumen akan mendapatkan layanan yang lebih baik karena layanan vintage itu lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pilihannya lebih banyak karena banyak perusahaan yang juga mengembangkan vintage ini. Yang ketiga adalah harga yang lebih murah. Bagi pedagang produk dan jasa juga tentunya akan mempunyai dampak positifnya dari vintage ini, akan mendapat dampak positifnya dari vintage. Yang pertama, menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekankan biaya operasional dan biaya modal. Kenapa menekankan biaya operasional dan biaya modal? Karena vintage ini kan membutuhkan lebih sedikit pekerja dibanding operasional di kantor yang kita tatap muka. Jadi biaya operasionalnya akan berkurang karena pengurangan pekerja tersebut. Yang ketiga akan membekukan alur informasi. Sedangkan bagi negara, vintage ini memiliki dampak positif. Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Dampak negatif dari vintage sendiri, yang pertama adalah penyelewengan dana nasabah. Karena banyak sekali produk yang dikeluarkan oleh perusahaan vintage, maka ditakutkan akan terjadi penyelewengan dana nasabah. Terlebih beberapa oknum yang memiliki vintage ilegal itu perlu kita khawatirkan, karena kan mereka tidak memiliki surat izin untuk mendirikan vintage di Indonesia. Izin itu dari OJK. Yang kedua, ada penipuan berkedok investasi. Kalian pasti tahu banyak sekali iklan-iklan yang mengajak seseorang untuk berinvestasi, tetapi pada kenyataannya kebanyakan itu bohong atau mereka itu ilegal dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, kasus penipuan berkedok pinjaman. Mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar karena kan lebih mudah lewat vintage. Jadi ya perbankan bisa-bisa bangkrut karena kemunculan perusahaan-perusahaan vintage. Yang kelima, ketergantungan terhadap internet. Itu jelas banget karena vintage itu kan mengandalkan
mengandalkan internet sekali untuk pengaksesannya. Yang keenam, menumpuknya aplikasi vintage di ponsel. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai kasus fintech yang kami kutip dari kontan.co.id oleh Ahmad Ghifari yang dipublish pada Jumat 27 Desember 2019 dengan judul kasusnya yaitu kasus Pegadata dan kasus Barakuda Fintech. Satgas Investasi beri apresiasi kepada polisi. Di sini Satgas Investasi memberikan apresiasi kepada para Polres Metro Jakarta Utara terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan dari fintech peer-to-peer lending ilegal. Wahid Hasyim Siregar, Senior Analisis Waspada Investasi Kebijakan Penyelidik OJK, mengatakan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara terhadap kasus PT Pegadata Indonesia dan kasus PT Barakuda Fintech Indonesia menjadi berita baik di penghujung tahun 2019. Di mana sebelumnya itu atau awal tahun 2019 juga terdapat pengungkapan kasus pornografi, tindakan asusila, pelecehan yang dilakukan dan disebarkan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Dex Collector PT Vicar Technology Indonesia kepada para nasabahnya. Wahid Hasyim Siregar pada pertemuan atau jumpa pers di Polres Metro Jakarta Utara pada Jumat 27 Desember 2019 mengatakan bahwa untuk itu kami selalu mendukung upaya penindakan hukum terhadap fintech lending ilegal yang sudah banyak merugikan masyarakat. Dan di sini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasanya PT Pegadata Indonesia dan PT Barakuda Fintech Indonesia telah beberapa kali mengubah nama aplikasi di bawah naungannya, dan beberapa diantaranya yaitu dompet kartu yang telah berhasil diungkap pada tanggal 7 September 2018 dan aplikasi pinjaman beres pada tanggal 13 Februari 2019. Dan di sini Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas khususnya terhadap fintech lending ilegal. Wahid Hasyim Siregar mengatakan bahwa kita melakukan sebarkan siaran pers agar masyarakat tahu pemblokiran melalui Kominfo terhadap aplikasi fintech ilegal dan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain juga telah melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi seperti di transportasi umum, MRT dan LRT maupun railing. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mengetahui dan bisa membedakan antara fintech legal dan fintech ilegal. Dan menurut Wahid bahwa ini adalah upaya nyata penegak hukum dan juga Satgas Waspada Investasi OJK bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Pegadata Indonesia dan PT Barakuda Fintech Indonesia sangatlah dilarang. Karena kegiatan ini sangat merugikan masyarakat mulai dari cara penagihan yang tidak beretika, teror, pelecehan, bahkan sampai ada tindakan asusila. Dan Wahid juga mengatakan bahwa ini sangat meresahkan masyarakat dan kasus ini salah satu terobosan upaya hukum agar fintech ilegal lain jangan sampai beroperasi lagi. Dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun Satgas Waspada Investasi di sini juga berharap agar semakin banyak lagi kasus fintech ilegal yang dapat terungkap. Satgas Waspada Investasi juga mengatakan saat ini banyak entitas fintech lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi App Store, Play Store maupun sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK.
seharusnya yang yaitu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 1.898 fintech peer-to-peer lending ilegal. Dan ini merupakan jumlah yang sangat besar dan sangat merugikan masyarakat tentunya. Dan bagi kita yang ingin menggunakan fintech, kita haruslah berhati-hati. Kita harus teliti apakah fintech yang akan kita gunakan itu telah berizin dan telah terdaftar dalam OJK atau belum. Yang terakhir di sini saya akan membahas tentang penyebab dari adanya kasus yang sebelumnya yang dipaparkan. Lalu yang pertama yaitu kurangnya pengawasan dan regulasi dari perusahaan fintech sendiri, yang ini dapat menimbulkan kesalahan maupun masalah-masalah di media sosial maupun di dunia maya. Ini sangat penting untuk perusahaan fintech sendiri agar tidak ada kecurangan maupun kejahatan. Lalu yang kedua, masih minimnya kesadaran masyarakat akan keamanan data. Di sini kita ketahui bahwa data diri nasabah itu sangat penting dan sangat wajib bagi perusahaan untuk tidak menyebarluaskan secara ilegal. Nah, di sini perusahaan sangat perlu meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan keamanan data agar tidak menyebarluaskan secara semena-mena dan tidak memberikan kode-kode secara gampang ke orang lain. Lalu yang terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat tentang akan legalitas atau perusahaan fintech yang masih belum mempunyai surat legal. Nah, di sini sangat banyak perusahaan fintech yang berkembang tetapi mereka belum mempunyai surat legal dari perusahaan-perusahaan resmi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dan kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.